Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we begin our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? I hope all of you always healthy and get protect from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, all my beloved students, our learning process in second semester do by daring activity, but I hope all of you always spirit in study, okay? Jadi, walaupun kegiatan belajar di semester 2 ini dimulai melalui aktivitas daring kembali, tapi Bunda harapkan semuanya tetap semangat dalam belajar, oke? Hari ini kita akan membahas mengenai what do you usually do. You can open your book chapter 97 ya. Jadi kalian bisa buka buku kalian di halaman 97. What do you usually do? Jadi ini akan membicarakan tentang, kalau di buku kalian bisa membaca. We often talk about general truth as well as our daily routine. Jadi intinya kita sering membicarakan kegiatan rutin kita sehari-hari ya. Nah, di kegiatan rutin sehari-hari biasanya dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan tenses simple present tense. Di buku kalian ya, halaman 99. Kalian bisa lihat ya di bagian you should know. Di sini Bunda berikan juga pengertiannya. Simple present tense is tenses to expression about something that happens repeatedly. So can be habitual action. Jadi simple present tense adalah tenses ya, bentuk waktu untuk menyatakan tentang sesuatu yang sering terjadi berulang kali atau kebiasaan. Nah, jadi kegiatan yang sering terjadi itu menjadikan habitual action, kegiatan sehari-hari. Misal, kalian pergi sekolah setiap hari. Itu kan merupakan kegiatan yang sering dilakukan, kemudian menjadi aktivitas kebiasaan kita ya. Kalau di buku kalian di You Should Know halaman 99, di situ bisa dilihat ya. We use the simple present tense to tell things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Nah, di situ kan pengertian juga all the time. Jadi things, hal yang sering terjadi di kegiatan kita bisa menjadi kegiatan yang menjadi kebiasaan. Contohnya, the shops open at 7 o'clock. Jadi tokonya buka jam 7. Kenapa? Karena selalu buka jam 7. Itu contoh sederhananya. Next. Kinds of simple present tense. Jenis simple present tense itu terbagi menjadi dua ya, verbal and nominal. Apa itu verbal? Yang terdapat kata kerja, sedangkan nominal yang tidak mempunyai kata kerja atau to be-nya bisa menjadi sebagai kata kerja. Nanti akan Bunda bahas di slide selanjutnya. Time signal yang menjadikan ciri waktu simple present tense. Ada every day, every week, every Sunday, often, always, sometimes, rarely, seldom, never, usually, once, twice. Kalau di buku kalian ya, kalian bisa lihat time signalnya itu di halaman 102 ya. Kemudian ada triple C, 3 komplement pelengkap, ada adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Nah, kita bahas ke selanjutnya, formula of simple present tense. Sebenarnya ini pelajaran kelas 7, jadi kalian bisa mengingat kembali ya materi simple present tense. Nah, di sini kalimat verbal yang terdapat kata kerja. Rumusnya di kalimat positif subjek plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, ditambahi s or is. Ditambahi s or is ini ketika subjeknya orang ketiga tunggal. Apa saja? Ada he, she, it. Di buku kalian itu
Kalian bisa lihat ya halaman 100. The third personal singular, orang ketiga tunggal. Jadi you put s at the end of a verb. Jadi kalian meletakkan s or is ketika subjeknya orang ketiga tunggal ya di halaman 100 itu. Kemudian di negatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1. Nah, kenapa ini verb 1 tidak ditambahi s or is lagi? Karena di depannya ini sudah ada does. Kalau do ini selain he, she, it, kalau does digunakan untuk he, she, it ya. Untuk interrogatif, kalimat tanya do or does ditambah verb 1 ditambah objek, ini Bunda ketinggalan tanda tanya. Question mark, jangan lupa tanda tanyanya ya. Bunda harap paham di kalimat verbalnya. Sekarang kita ke kalimat nominalnya. Kalau di buku kalian halaman 103, kalian bisa lihat ya, when the verb is to be. Jadi ketika kata kerja adalah to be, itu bagian dari nominal. Rumusnya di kalimat positif ada subjek plus to be. To be ada apa saja? Is, are. Is untuk he, she, it. Untuk I. Are untuk they, we, you. Kemudian ada triple C. Apa tadi? Adjective, noun, and adverb. Negatif, rumusnya subject plus to be is, are tadi plus not plus triple C. Untuk interrogatif, to be ditambah is, are plus subject. Jadi to be letaknya di depan, baru subject, baru triple C. Nah, kalau di halaman 103, perhatikan nomor 4 ya. Imperatif, artinya perintah. Di situ diterangkan when you want to use imperative with adverb of frequency. Jadi ketika kamu ingin menggunakan imperatif, bentuk perintah dengan kata keterangan waktu yang sering terjadi, misal ever ya. Follow this pattern, ikuti polanya. Don't ever talk to me again. Jadi jangan pernah bicara ke aku lagi. Itu rumusnya ya kalau misalnya mau bentuk perintah. Selanjutnya di sini Bunda berikan contoh dari kata simple present tense, positif, negatif, dan interrogatif. Di sini si itu subjek orang ketiga tunggal. The third person singular. Nah, di kata kerjanya ditambahi verbnya ditambahi is. To school every day. Kemudian she does not go to school every day. Lihat di sini go, tidak ada tambahan is lagi ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada does. Interrogatif, does di depan, baru subjeknya. Does she go to school every day? Nah, ini time signalnya ya, ciri khasnya every day, setiap hari. Nominal yang tidak mempunyai kata kerja, jadi perannya menggunakan to be. To be di sini apa? Are, dari subjek you. You are diligent boy. Bentuk negatifnya you are not. Ini aren't, bentuk ringkasan dari are plus not-nya ya. Diligent boy. Are you diligent boy? Kalau untuk tanya, are-nya, to be-nya di depan subjek. Next, remember, add s or is, penambahan is hanya untuk orang ketiga tunggal ya, he, she, it. Penambahan is pada kata kerja yang berakhiran s, sh, ch, o, dan x. Kemarin semester 1 sudah Bunda ajarkan ya, cara penambahan S, SH, CH, O, dan X. Misalnya kata kerja was jadi washes ya. Go menjadi goes. Nah, Bunda harapkan paham. Terus ada lagi penggunaan do untuk Ayu Dewi. Disingkatnya Ayu Dewi ya.
pernah Bunda ajarkan juga caranya. Penggunaan does untuk he, she, it atau city. Kalau untuk kalian mempermudah mengingat. Untuk kata kerja yang berakhiran y ada dua aturan. Y diubah i dan ditambah is apabila huruf sebelum y berupa konsonan, huruf mati. Misal cries. Dari kata cry ya. Jadi y-nya dirubah menjadi i kemudian ditambah is. Kemudian ada y diubah hanya ditambah s apabila huruf sebelumnya huruf vokal. Ada apa saja huruf vokal? A, I, U, E, O. Misalnya di sini. Bunda kasih contoh. By menjadi buys ya. Karena sebelumnya adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. Depannya itu huruf U ya. Kemudian selanjutnya kita lihat, slide-nya sudah habis. Jadi Bunda harapkan kalian paham dengan apa yang Bunda sampaikan. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugasnya gampang, kalian tinggal buat ya bentuk contoh kalimat yang mengandung rumus. Rumusnya ada apa saja tadi? Ada verbal, misal she goes to school every day. Nah, buatlah contohnya seperti ini, tapi berdasarkan contoh kalian sendiri. Menggunakan rumus di sini, tadi mana rumusnya? Nah, menggunakan rumus ini. Jadi kalian buatlah kalimat yang mengandung simple present tense, baik itu kalimat verbal maupun nominal. So, I hope this material can benefit for us. Let's we close our meeting for today with say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam menyampaikan materi kurang paham, silahkan tanya Bunda ya. Jangan sungkan-sungkan Nari Japri. Thanks for your attention. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.